Kita akan melihat materi ini akan saya bagi menjadi 3 session, 3 bagian. Yang pertama, kita akan melihat bahwa apa yang menyebabkan. Bisa dilanjutkan saja, Pak. Mengapa bisa terjadi? Gitu ya. Kita bicara tentang kepercayaan. Yang pertama, kita membahas mengapa bisa terjadi. Tadi Bu Sandra sudah mulai membuat kita berdiskusi mengapa bisa terjadi. Ada banyak poin di situ. Kemudian yang kedua, saya akan bicara tentang menjaga kepercayaan. Artinya ini tindakan preventif, ya. Dan yang ketiga, mengembalikan kepercayaan ini kuratif. Kalau sudah terjadi, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu, tadi di diskusi kita, mengapa ini bisa terjadi? Tadi ada, kalau tidak salah saya Bu Seli ya yang bilang ya karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat mengapa ini bisa terjadi. Yang pertama, kita belajar untuk menyadari kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi. Seringkali ketika kita masuk di dalam sebuah pernikahan, kita tidak sampai kepada diskusi emotional needs dasar. Basic emotional needs saya itu apa? Kenapa? Karena biasanya yang kita kita bahas adalah kamu sukanya apa? Aku sukanya ini, tidak sukanya itu. Hanya apa? Hanya sampai kepada knowledge bahwa ini saya suka, ini saya tidak suka. Seperti Emmy dan Benny tadi, aku tidak mau punya anak. Oh oke, baiklah gitu ya. Aku tidak mau begini. Oke, baiklah. Tetapi tidak sampai kepada pembicaraan menyadari kebutuhan emosional dasar yang kita butuhkan. Setiap kita punya basic emotional needs yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat mengedepankan penerimaan. Nah, ada orang dengan kebutuhan penerimaan biasanya mencari pasangan yang bisa menerima dia secara utuh, tidak banyak mengkomplain gitu ya, mengasihi, menerima. Tetapi ada orang lain lagi yang basic emotional needs-nya bukan penerimaan, tetapi uh, didampingi. Yang penting ada, yang penting kamu ada di sebelahku, aku tenang. Gitu. Nah, kesadaran ini, kesadaran menyadari saya membutuhkan emosi dasar apa, perlu didiskusikan dengan pasangan supaya kita bisa saling sharing. Ini kebutuhan emosi dasar saya dengan pasangan, ya, sehingga ini bisa di apa? Saling diketahui. Yang kedua, kenapa itu bisa terjadi? Kita tahu bahwa ada peluang pasti, ya, pekerjaan, eh, tugas kantor keluar kota, kemudian ketika kita bekerja long distance marriage itu juga bisa menjadi peluang. Yang ketiga, seringkali di dalam pernikahan kita lebih memperhatikan apa yang tidak dimiliki. Tadi disinggung juga ya, yang tidak dimiliki, tidak diterima dari pasangan, kemudian itu menjadi persoalan. Bukan apa yang sudah mereka miliki. Tetapi tadi diingatkan oleh Pak Steven bahwa kembali lagi kita harus mengingat bahwa apa sih tujuan pernikahan Kristen gitu ya. Tetapi ini penyebab dari mengapa bisa terjadi. Di dalam setiap satu session saya akan memberikan quotes ya. Nah, Bapak Ibu,
Ini session yang pertama, mengapa bisa terjadi, ada 3 poin, dan kita akan masuk ke dalam quotes-nya. Perselingkuhan adalah fata morgana, tampak indah tapi tidak nyata. Jadi mari kita bersama-sama, kita bukan orang yang super, kita semua rentan, kita semua bisa berbuat salah, tetapi kita sama-sama belajar untuk memagari diri, ya, bahwa perselingkuhan adalah fata morgana, tampaknya indah tapi itu tidak nyata. Bersyukur karena Emmy sadar dan menjadi apa, bisa mengkat begitu ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menyadari bahwa ini bisa terjadi karena uh, kita punya kebutuhan dasar, ada peluang, dan kita seringkali secara manusia lebih melihat apa yang tidak kita miliki daripada apa yang sudah kita miliki. Gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua, kepada tindakan preventif, menjaga kepercayaan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi? Yang pertama, mari kita diskusikan dengan pasangan, sebaiknya sebelum menikah sih ya, batasan-batasan yang diperlukan dalam berrelasi dengan lawan jenis. Jadi contohnya, kalau ada pekerjaan dengan bos di luar jam kerja, pasangannya ikut atau menjemput atau uh, memberitahu atau melibatkan pasangan lah gitu ya saat ada pertemuan dengan lawan jenis. Bukan hanya bos, tetapi juga klien. Bahkan kalau bisa bersama-sama dengan pasangannya saja untuk ketemuan gitu. Tetapi ini perlu didiskusikan. Batasan-batasannya apa yang perlu diterapkan dalam berrelasi dengan lawan jenis? Yang kedua, mendisiplin diri. Kita sudah tahu batasannya, kita sudah mendiskusikan batasannya, tetapi mendisiplin diri dan mengontrol diri dengan batasan-batasan yang telah disepakati tadi adalah bagian tanggung jawab kita. Nah, kita bisa mendiskusikan, membuat batasan, tetapi belum tentu kita disiplin melakukannya kan. Nah, yang kedua adalah benar-benar kita mendisiplin diri dan mengontrol diri dengan batasan-batasan yang sudah kita sepakati. Kita menghargai apa yang sudah kita diskusikan dengan pasangan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah mempunyai waktu khusus untuk saling sharing setiap hari. Walaupun kita sudah menikah sekian lama, sibuk dengan pekerjaan masing-masing, di rumah masih membereskan urusan rumah dan anak-anak, tetapi ada baiknya bersepakat dengan pasangan untuk mempunyai waktu mendengar. Sharing, berbagi bukan saja menyelesaikan hal-hal teknis, artinya tadi ada masalah apa? Pembayaran listrik sudah diselesaikan belum? Anak-anak bagaimana? Sekolahnya bagaimana? PR-nya sudah selesai belum? Besok mau dimasakin apa? Itu hal teknis. Tetapi mari kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang pasangan kita pikir dan rasakan. Fokus kepada saling mendengar. Jadi kita punya waktu berdua. Mungkin diambil di saat anak-anak sudah tidur, 15 menit ya. Saya yang menyampaikan dulu. Nanti 15 menit yang kedua pasangan saya yang menyampaikan. Bukan untuk menjawab, bukan untuk memberikan solusi, tapi untuk mengerti. Oh, itu yang kamu rasakan. Oh, itu yang terjadi. Kita saling mendengarkan.
Nah, Bapak Ibu, kebiasaan untuk mendiskusikan batasan, melakukan batasan, dan memberikan waktu yang cukup untuk pasangan kita eh, menjadi pagar, ya, menjadi pagar untuk rumah tangga kita. Dan tadi eh, saya janjikan setiap session akan ada quotes. Nah, quotes di sesi preventif ini adalah, mari kita baca bersama, tempatkan pernikahanmu sebagai prioritas. Ya, karena lembaga pernikahan itu Tuhan yang bentuk. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Tempatkan pernikahanmu sebagai prioritas. Kalau kita memprioritaskan pernikahan kita, berharap kita semua sadar dengan uh, kebutuhan emosi kita sadar dengan kemungkinan-kemungkinan yang sangat rentan di dunia ini, kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi banyak hal, sehingga kita lebih waspada, kita lebih aware. Yang penting kita kembali kepada apa yang sudah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita melihat bagaimana mengembalikan kepercayaan. Ini kuratif. Bagaimana kalau sudah terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, temukan mengapanya. Artinya, kembali kepada poin yang pertama tadi. Bahwa poin yang pertama tadi kita belajar untuk menyadari basic needs, emotional needs saya apa. Saya harus menyampaikan itu kepada pasangan saya. Supaya saya tahu bahwa saya mendapatkan kebutuhan emosi dari pasangan saya. Kemudian menyadari peluang-peluang apa yang memungkinkan. Kemudian memperhatikan apa yang sudah kita miliki, mensyukuri, bukan mencari apa yang tidak kita miliki. Manusiawi sekali ya, kita seringkali kan melihat yang tidak kita punya. Aduh, dia lebih ganteng, atau oh dia lebih pinter, oh dia lebih kaya. Seringkali kan wajar kita seringkali membandingkan begitu. Tadi Pak Steven juga sudah menyinggungnya. Tetapi mari kita balik sekarang. Syukuri apa yang kita sudah terima. Nah, yang kedua, kalau ini kuratif, mengembalikan kepercayaan dengan cara fokus. Fokus kepada yang pertama adalah pikiran, bukan perasaan. Karena perasaan adalah alat ukur yang tidak valid. Ya, jadi waktu muda saya sering naik gunung dan saya bersama dengan teman-teman seringkali kanan atau kiri, lurus atau belok kanan sedikit. Kalau kita lupa bawa kompas, kemudian perasaan tadi ke sana deh. Lalu kita punya satu aturan. Aturannya adalah perasaan adalah alat ukur yang tidak valid. Gitu ya. Jadi ini menolong sekali untuk kita sadar bahwa perasaan itu up and down, naik turun. Itu sebabnya iman kita kepada Kristus juga tidak boleh didasarkan kepada perasaan, tetapi kepada satu kepercayaan bahwa Kristus sudah menebus saya. Begitu. Jadi, mari kita bersama-sama belajar untuk fokus kepada pikiran kita, bukan kepada perasaan kita. Karena pikiran akan membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang lebih jernih. Yang kedua, fokus kepada membangun hubungan kembali. Ya, ketika ini tindakan kuratif untuk mengembalikan kepercayaan, berarti sesuatu sudah terjadi dan kita membangun kembali kepercayaan itu. Bagaimana caranya? Fokus kepada bagaimana memperbaikinya, bukan mencurigai. Artinya begini, biasanya kalau kita sudah melihat seperti tadi yang disampaikan di dalam kasus, ketika sudah terjadi, si Benny memarkir mobilnya satu blok
sebelum rumahnya. Kenapa? Aduh, berat sekali untuk kembali ke rumah itu. Berat sekali untuk bertemu dengan Emi di rumah mereka. Kenapa? Karena muncul perasaan-perasaan yang tidak senang lah, dia merasa dikhianati. Kemudian biasanya ada kecurigaan-kecurigaan. Jangan-jangan masih berhubungan. Jangan-jangan si ini masih kontak. Jangan-jangan sudah ada orang lain lagi. Nah, ketika kita akan mengembalikan kepercayaan, tindakan kuratifnya adalah fokus kembali, fokus membangun hubungan kembali, ya. Eh, Menolong diri kita untuk produktif, tetap produktif, membuat kesepakatan dengan pasangan untuk yuk kita saling terbuka, kemudian tidak memberi ruang kepada pasangan, bukan menguntit atau mencurigai. Ya. Yang ketiga, fokus kepada memperbaiki diri, bukan kepada kesalahan pasangan. Artinya begini, tidak perlu disalah-salahkan setiap kali kita berbicara. Sebenarnya pasangan tahu kok kalau dia bersalah, gitu ya. Tetapi mari kita melihatnya, apa kontribusi saya sampai peristiwa ini bisa terjadi. Mengevaluasi apa kontribusi saya sampai terjadi seperti ini. Nah, apa yang perlu saya perbaiki? Sehingga kita tidak hanya emosi, marah-marah, tetapi juga bagaimana caranya supaya saya bisa memperbaiki diri dan membuat uh, muncul kepercayaan yang baru. Dan yang keempat, fokus kepada hubungan Anda, hubungan kalian berdua, bukan kepada hubungan mereka. Jadi, bereskan masalah-masalah kita berdua, bukan kepada, lah kamu dengan dia bagaimana? Ini bagaimana? Nanti dia bagaimana? Tidak, tetapi fokus kepada hubungan pasangan yang bersangkutan. Sehingga kita bisa belajar untuk mengembalikan kepercayaan. Nah, setelah fokus ini, yang ketiga adalah tindakan teknisnya. Ya, yang ketiga adalah kita belajar. Hapus semua kenangan, baik foto, chat, sosmed yang berkaitan dengan orang tersebut. Kemudian benar-benar kita kalau sudah memang mau apa mempunyai kesepakatan, ya kita lakukan. Seperti dalam kasus tadi, Emi kan menawarkan, apakah perlu aku keluar dari kantor ini, gitu ya? Apakah perlu seperti itu? Bagaimana, Ben? Apakah perlu begitu? Nah, diskusikan dengan pasangan. Yang keempat, putuskan hubungan dengan pihak ketiga di depan pasangan dan membuat kesepakatan-kesepakatan dengan pasangan untuk mengembalikan kepercayaan. Jadi, memutuskan hubungan itu di depan pasangan supaya benar-benar ada trust, terbangun trust kembali. Dan itu baru memenangkan teknisnya, belum emosinya, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengembalikan kepercayaan tidak semudah membalikkan tangan. Nah, sebagai akhir dari presentasi yang akan saya sampaikan adalah pernikahan yang buruk tidak menyebabkan perselingkuhan, tapi perselingkuhan menyebabkan pernikahan yang buruk. Itu kata Frank Pittman, ya, seorang pakar pernikahan. Jadi, bukan pernikahan yang buruk,
yang menyebabkan perselingkuhan, tapi perselingkuhan menyebabkan pernikahan yang buruk. Nah, Bapak Ibu, ada satu penelitian yang dibuat oleh Brian and Ain. 90% pernikahan bila salah seorang pihak melakukan perubahan dan berhenti dari perilaku yang memicu disfungsi dalam pernikahan, maka pasangannya akan meresponi secara positif dengan melakukan perubahan. Artinya apa? Ketika kita ingin mengembalikan kepercayaan pasangan kita, saya melakukan banyak perubahan, saya menunjukkan kesungguhan-kesungguhan saya memberikan perhatian, memberikan pemenuhan kebutuhan emosi, saya membatasi sungguh-sungguh kesepakatan yang sudah melakukan kesepakatan yang sudah disepakati, secara otomatis pasangannya akan meresponi secara positif. Seringkali di dalam konseling, ketika salah satu tidak mau berubah, enggak, aku enggak mau. Itu kan dia yang salah. Enggak apa-apa. Satu saja, salah satu dari dua orang ini terus-menerus berubah dan melakukan hal yang benar. Nanti lama-lama pasangannya juga akan merasakan dan menjadi lebih bisa diajak bersama-sama, bekerja sama, gitu ya. Nah, sebagai akhir dari presentasi saya, kepercayaan itu seperti kertas, Bapak Ibu. Bila sudah kusut, tidak dapat sempurna kembali. Memang tidak bisa sempurna kembali. Kita bisa memperbaiki, kita bisa mengembalikan kepercayaan tadi sebagai tindakan kuratif, tetapi tidak bisa sempurna kembali. Dalam sebuah penelitian dikatakan setidaknya dibutuhkan 2 tahun untuk pulih dari luka emosi karena perselingkuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menjaga pernikahan kita, memprioritaskan pernikahan kita, sehingga apa yang kita lakukan sebagai pasangan benar-benar memenuhi kebutuhan emosi pasangan kita dan menjaga pernikahan ini di hadapan Tuhan menjadi pernikahan yang kudus. Terima kasih. Selamat malam.